Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Kurnia Saputra dengan NIM 25020074032 dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas 2025C. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Titi. Di sini saya akan membawakan sebuah profesi, yaitu sebagai penyiar radio. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dimanapun kamu berada. Kembali lagi di Diado Radio, ruang udara yang selalu setia menemani kamu dengan obrolan yang hangat seputar dunia pendidikan. Bareng aku Dimas Kurnia Saputra dengan NIM akhir 032. Kita bakal ngobrol santai tapi berbobot tentang hal-hal yang dekat banget sama kehidupan kita sebagai pelajar, mahasiswa, guru, bahkan orang tua. Teman-teman pendengar setia Diado Radio, hari ini kita bakal bahas satu hal topik yang menurut aku sangat penting, yaitu pendidikan sebagai kunci masa depan. Kita semua pasti pernah dengar kalimat itu, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar memaknainya dengan baik? Nah, pendidikan bukan cuma soal sekolah, nilai rapot, ataupun tumpukan buku. Pendidikan adalah perjalanan mengenal diri, mengenal dunia, dan mengenal bagaimana kebiasaan berpikir yang akan kita bawa sampai kita dewasa. Nah, kalau ngomongin pendidikan, seringkali kita fokus hanya sifatnya akademik saja, seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, ataupun sebagainya. Padahal pendidikan itu jauh lebih luas. Ia mengajarkan kita bagaimana menghargai waktu, bagaimana menghargai orang lain, dan bagaimana mengambil keputusan, bahkan bagaimana kita menyelesaikan masalah dan mengelola emosi. Yang menarik, pendidikan itu tidak soal terjadi di ruang kelas saja. Kita belajar saat kita jatuh, kita belajar saat kita kecewa, kita belajar saat kita berani untuk mencoba hal baru. Itu merupakan belajar pendidikan. Nah, ada pepatah yang bilang, guru terbaik adalah pengalaman. Dan menurut aku itu sangat benar sekali. Tapi bukan berarti guru dan sekolah itu tidak penting ya. Justru guru adalah yang membantu kita memahami makna dari setiap pengalaman itu. Mereka bukan sekadar mengajar, tetapi membimbing. Mereka adalah cahaya kecil yang menerangi perjalanan kita menuju masa depan. Nah, kalau ngomongin pendidikan, tentunya di era digital ini pasti banyak sekali tantangan ya teman Do Radio. Kalau kita ngomongin pendidikan, kita tidak bisa dipungkiri kalau dunia kita sudah sangat pesat dan juga sangat cepat. Dulu kita belajar pakai papan tulis dan buku setebal ini. Sekarang, cuma dalam satu genggaman, saat kita mencari jawaban, kita dalam 1 detik aja sudah dapat. Video pembelajaran ada di mana-mana. Bahkan AI seperti ChatGPT sudah bisa menjadi teman belajar, namun harus dengan kontrol yang baik. Tapi kemudahan itu juga membawa ketantangan baru. Kadang kita terlalu nyaman, terlalu bergantung, sampai lupa belajar lebih mendalam. Banyak informasi bertebaran, tapi tidak semuanya benar. Nah, disinilah pentingnya kemampuan literasi digital. Kita cuma bukan bisa memakai teknologi, tapi juga bisa memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Aku sering bilang, pendidikan hari ini bukan lagi soal apa yang kamu tahu, tapi bagaimana kamu memproses apa yang kamu tahu itu. Kita dituntut untuk kritis, adaptif, dan mempunyai kemampuan belajar sepanjang hayat. Karena jujur saja, skill yang kita kuasai hari ini, 5 tahun ke depan bisa jadi sudah tidak relevan. Yang relevan adalah cara kita belajar, bukan hanya apa yang kita pelajari. Dan aku percaya, pendidikan yang baik bukan cuma menghasilkan orang pintar, tapi menghasilkan orang yang bijak. Orang yang bisa mengambil keputusan, bisa bekerja sama, bisa menghargai orang lain, dan bisa menyelesaikan konflik dengan orang lain secara kepala dingin. Dunia kerja sekarang pun lebih cari orang yang punya karakter, bukan sekadar nilai rapot atau nilai IPK tinggi. Nah, teman radio dia, pendidikan sebagai identitas sih apa sih?
Selain ilmu dan skill, pendidikan juga sebagai identitas. Mengapa? Karena cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita menghadapi masalah, semuanya adalah cerminan dari pendidikan apa yang kita terima. Ada satu hal yang tak bisa aku lupakan nih. Pendidikan itu bukan ajang adu cepat dan bukan adu nilai tinggi. Tetapi pendidikan adalah suatu proses. Proses yang panjang, kadang melelahkan, tapi juga sangat bermakna. Kadang kita iri melihat teman-teman yang kelihatannya lebih sukses cepat, tapi ingat, setiap orang punya jalur sukses masing-masing. Yang penting kita adalah bagaimana kita harus berkembang setiap hari, karena pendidikan itu seperti menanam pohon. Kita bisa lihat hasilnya, tidak bisa melihat hasilnya dalam satu malam. Tetapi kalau kita rawat terus, kita pupuk terus, kita sirami terus-menerus, suatu hari nanti kita akan melihat pohon itu tumbuh besar dan memberi manfaat bagi diri kita sendiri, bahkan bagi orang lain. Nah, sahabat Radio Dia, di tengah perkembangan teknologi yang cepat, tantangan pendidikan juga semakin rumit. Tetapi justru disinilah kesempatan kita untuk memperkuat semangat belajar. Bukan cuma belajar lulus ujian, tapi juga belajar untuk tumbuh berkembang. Buat teman-teman pelajar yang dengerin radio ini, aku cuma mau bilang, jangan takut kalau kamu merasa belum pintar, atau belum bisa, bahkan sering gagal. Semua orang punya waktunya sendiri, dan yang penting kamu harus terus bergerak, terus mencoba, dan terus membuka diri untuk hal baru. Dan juga buat para orang tua atau kakak-kakak yang mahasiswa pendidikan atau guru yang sedang mendengarkan radio ini, mari bersama-sama kita bangun budaya belajar yang sehat, yang tidak hanya menuntut tapi juga mendampingi. Nah, ngomongin pendidikan tidak lepas dari sebuah lingkungan, seperti komunitas, teman-teman sekitar, bahkan budaya di rumah. Semuanya punya peran besar dan punya perannya masing-masing. Lingkungan yang suportif bisa bikin kita berani untuk mencoba hal baru, dan sebaliknya, lingkungan yang toksik atau lingkungan yang tidak sehat itu bisa bikin kita takut berkembang. Makanya penting banget untuk membangun komunitas belajar, entah itu di sekolah, di kampus, atau bahkan di dunia maya ataupun di dunia digital. Seperti diskusi kecil, mentoring, kegiatan sosial, bahkan hal sederhana seperti ngobrol santai tentang mimpi, itu pun bisa jadi bagian dari sebuah pendidikan. Karena pendidikan terbaik sering lahir dari kolaborasi dan bukan kompetisi, ya teman-teman radio. Ini ada satu kutipan yang menurut aku itu sangat relevan dan sangat bisa menggugah semangat dari para siswa maupun mahasiswa, yaitu dari seorang Nelson Mandela yang berbunyi, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Yang artinya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dan aku percaya setiap kita punya kesempatan memegang senjata itu dengan cara kita masing-masing, entah sebagai pelajar, pengajar, atau sekadar orang yang mampu berkembang. Teman-teman Radio Dia, tak terasa kita sudah ada di penghujung radio atau penghujung segmen. Terima kasih sudah menemani aku dari awal hingga akhir di Bincang Radio Dia pada kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menambah perspektif kamu tentang pendidikan, pentingnya pendidikan dalam hidup kita. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan. Sekali lagi dari awal sampai akhir, tetap semangat dan tetap rendah hati. Dan jangan lupa perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Terima kasih dan jangan lupa tetap saksikan Radio Dia pada setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13.00 sampai 14.00 WIB di channel 030. Jangan lupa ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Dimas Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam pendidikan untuk kita semua.